Yang kami hormati Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang. Yang kami hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Pemerintah Kabupaten Banyuasin, para kepala dinas atau yang mewakili, para pejabat struktural di lingkungan kantor wilayah dan di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang, serta seluruh anggota Timpora yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat-Mu ya Allah, karena bukan rahmat, nikmat dan karunia-Mu pada hari ini kami bisa berkumpul dalam melaksanakan acara rapat tim pengawasan orang asing Kabupaten Banyuasin dalam rangka penguatan pengawasan orang asing dan pertukaran data orang asing di wilayah Kabupaten Banyuasin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini berguna dan bermanfaat bagi kami semua, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketitipan orang asing di wilayah Sumatera Selatan. Amin. Untuk ini ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibasy syairin. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Banyuasin, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Pemerintahan. Kami sebut dengan hormat Bapak Insinyur Isro Maita MSI, Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyuasin, Bapak Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kasubit Intelijen, Bapak Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang, para anggota tim pengawasan orang asing Timpora Kabupaten Banyuasin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu anggota Timpora Kabupaten Banyuasin dalam acara rapat koordinasi yang kami adakan pada pagi hari ini. Kami dapat melaksanakan acara tim pengawasan orang asing di Kabupaten Banyuasin yang kami laksanakan setiap tahunnya. Maksud diadakannya rapat tim pengawasan orang asing ini ialah agar terwujud sinergitas, koordinasi dan kolaborasi antara instansi dalam rangka menjaga terpeliharanya stabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Peserta rapat terdiri dari berbagai unsur pemerintahan penegak hukum dan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, dan biaya pelaksanaan kegiatan rapat Timpora tingkat Kabupaten Banyuasin ini dibebankan pada IPA Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang tahun anggaran 2024 yang diselenggarakan di Windham Hotel OP Palembang Kabupaten Banyuasin. Pelaksanaan waktu kegiatan rapat Timpora, dan nanti kami akan rangkaikan dengan kegiatan operasi gabungan pada siang hari nanti. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Timpora Kabupaten Banyuasin tahun 2024 ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya. Selanjutnya, sambutan Ketua Timpora dalam hal ini oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang kepada Bapak Hairil Mirza, disilahkan. Kepala Imigrasi. Apa emang ya? Baik, sesuai dengan budaya di Palembang, saya juga baru bertugas di sini baru 1 minggu. Saya ada
pantun pembukaan, Pak. Baru mencoba belajar nih, Pak. Hanya membaca, bukan membuat pantun nih, Pak. Kalau bisa membuat, hanya membaca pantun pembuka. Mentari tenggelam menjelang petang. Oi, cakap. Burung kasuari mondar mandir. Karena Ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan hadir. oh, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Banyuasin, namanya diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintah Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuasin, yaitu Bapak Insinyur Isro Maita. Ya, Isro Maita. Isro Maita, Pak. Selamat datang, Pak. Salam kenal, Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Menkumham, kami diwakili oleh Bapak Supi, Bapak Joko Widodo. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Bapak Kaban Kesbangpol, Bapak Adam Ibrahim. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Bapak Sirajudin selaku Sekdis Dispora. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Bapak Ngajari, jadi oleh Bapak Gigit Aditya, baik kasih. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Bapak Erfiliansyah, Kadis Disnaker Banyuasin. Terima kasih, Pak. Pak Sultan Al-Rashid, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pendudukan dan Capil. Siapa? Terima kasih, Pak. Pak Bagus Tabiin Kasat Intelkam Polres Banyuasin. Terima kasih. Dan yang saya hormati tentunya Pak Dimas Banyuasin, Pak Kadimas, Dinas Dinas Pendidikan, Pak Kadis. Terima kasih, Pak, telah hadir. Yang saya hormati Bapak Kemenak Banyuasin. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak, karena belum ini, Pak, disebutkan tadi, Pak. Dan juga Bapak Ibu Timpora pada Kabupaten Banyuasin. Puji syukur yang tiada hentinya patut kita panjatkan pada Allah Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat berkumpul dalam rangka Taman Dunia Silaturahmi dan juga pembentukan Timpora di Kabupaten Banyuasin serta pertukaran data orang asing yang ada di Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah kita juga tidak lupa mengucapkan selawat sering dan salam kepangkuan junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan kita lafadzkan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, semoga dapat syafaat dari Rasulullah. Amin, 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 amin. Insyaallah. Baik, Timpora merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Bagaimana tercantum pada pasal 69 ayat 1 yang berbunyi untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Menteri Hukum dan HAM RI membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri dari atas badan administrasi pemerintah terkait baik instansi pusat maupun daerah. Dengan dilaksanakan rapat koordinasi ini merupakan
suatu pemahaman bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, khususnya di wilayah Kabupaten Banyuasin. Dan juga di wilayah kerja kita ini terdapat 6 wilayah kerja. Di sini terdiri dari 2 kota, 4 kabupaten. Ini juga merupakan satu kabupaten Banyuasin, termasuk dalam pembentukan Timpora sekaligus pertukaran informasi. Di sini juga Kabupaten Banyuasin, saya sempat ngobrol dengan Pak Asisten. Di sini kita ada sektor pertanian, perkebunan, dan juga ada sektor pendidikan, karena ada kampus. Mungkin sudah ada, mungkin dan nantinya ke depan akan datangnya mahasiswa dari luar negeri ataupun tenaga pengajar, dan juga dari sektor mungkin industri, Pak ya, industri juga di sini pasti ada, dan juga kemaritiman. Mungkin nantinya di daerah apa namanya industri nikel, Pak ya, ekspor impor pasti ada melewati jalur kemaritiman dari awalnya dari Banyuasin. Dan mudah-mudahan juga dengan adanya sektor industri tersebut kita juga bisa membantu dalam hal informasi menyangkut kegiatan orang asing. Di sini juga apa namanya dalam hal pengawasan bukan hanya tugas imigrasi, jadi semua komponen terlibat dari mulai masyarakat dan instansi pemerintah, khususnya menyangkut dengan kunjungan dan juga keberadaan orang asing yang ada di wilayah Banyuasin. Dengan adanya kegiatan rapat ini, nantinya diharapkan dapat menyamakan persepsi kita semua sebagai anggota tim pengawas orang asing, khususnya Kabupaten Banyuasin dan kecamatan se-Kabupaten Banyuasin, dapat mempermudah pencarian, keberadaan, dan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Demikian sambutan singkat saya dalam acara kegiatan Timpora. Sebelum penutup, ada pantun penutup ini Bapak. Oi, keren. Siang hari makan kuaci. Baca kata bersama dengan aura kasih. Itu Pak, setuju juga Pak. Sekian sambutan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Supaya zonya itu langsung nyambut itu. Simpenan. Itulah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus membuka secara resmi rapat Timpora Kabupaten Banyuasin tahun 2024 oleh PJ Bupati Banyuasin yang diwakili oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuasin. Kepada Bapak Insinyur Izro Maita MSI, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Hairul ya. Jadi Pak PJ Bupati sebenarnya telah agendakan hadir Pak, tetapi beliau ada acara mungkin mendadak ya di Jakarta Kemendagri, sehingga kami ditugaskan untuk mewakili beliau. Jadi beliau mohon maaf dan mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan kita hari ini Pak Hairul dan rekan-rekan dari keluarga besar keimigrasian. Baiklah Pak Hairul, tadi mulai dengan pantun Pak. Saya juga coba pantun Pak. Ini pantun ya seadanya Pak. Enaknya makan siang dengan sambal kueni.
Minumnya dengan air selasih. Atas diselenggarakan rapat koordinasi ini, kami mengucapkan terima kasih. Untuk teman-teman dari imigrasi, jalan-jalan ke Sukarami, mampir sebentar di Air Batu. Sampaikan salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang, Bapak Hairil Mirza. Selamat bertugas Pak, baru berapa seminggu Pak ya? 1 minggu Pak. Mudah-mudahan betah Pak. Makan pempek dulu Pak biar. Dari mana Pak Mirza, mohon maaf? Aceh. Oh Aceh. Ya Aceh sama-sama Sumatera lah ya. Serambi Mekah. Mudah-mudahan Pak, kami doakan Bapak betah dan sukses melaksanakan tugas di Palembang ini. Amin. Dan kami hormati Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel Bapak Jokowi Widodo, nggak ada Widodo ya Pak? Bapak Jokowi SHM, mohon maaf Pak. Istirahat Palembang itu berore ya Pak, biar kita antai ya, gembira Pak pertemuan ini Pak. Yang kami hormati Kasih Inteldak. Inteldak ini anak imigrasi Pak, Kantor Imigrasi kelas 1 ya. Bapak Arman J. Takasi. Ada keturunan Jepang Pak. Takasi. Kami hormati ini di sini hadir langsung dari Prokopimda Pak. Jadi kami ini di MKAP ini Pak ada Prokopimda Pak. Segala persoalan pembangunan pelayanan ini kami selalu koordinasi dengan Prokopimda. Di sini hadir dari yang mewakili Dandim 0430 Pak Babinsa Pak ya. Siap. Saya kabarin ya. Siap. Kemudian juga hadir dari yang mewakili Kapolres Banjarmasin Bapak Kasat Intelkam, Bapak Ompol, itu bentar lagi kalau AKP ya. Siap. Bentar lagi AKP yakin saya. Bapak Bagus Tabiin. Siap. Terima kasih Pak Bagus. Yang menghormati juga yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Bapak Didit Aditya, kasih intel Pak Aditya. Kemudian dari Kemenak juga hadir di sini. Terima kasih Pak. Kemudian juga kami dihadiri oleh beberapa kepala dinas yang terkait dengan tugas-tugas imigrasi ini Pak. Salah ini biar kenal Pak ya, karena Bapak juga baru kami kenalkan di sini Bapak Adam Ibrahim, SE MSI sebagai Kepala Badan Kesbangpol. Kemudian berikutnya ini hadiri di garis baris depan ini Pak Aminuddin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di sebelahnya Pak Apriliansa, ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, mungkin banyak bersentuhan dengan bagian TKA ini. Kemudian di sebelahnya itu yang mewakili Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata, mungkin pariwisatanya Pak ya. Banyak orang asing kakek. Lagi itu apa ngakunya turis ternyata pekerja. Nah, ini Pak lagi waspada ya Pak. Iya. Pariwisata. Kemudian di sebelahnya yang mewakili Kepala Dinas Dukcapil ya. Kepala dinasnya lagi DL Pak ya, Jakarta. Ya, baru pulang. Dan hadirin sekalian, mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada yang tidak sebut Pak. Tanpa menghormati hormat kami pada hadirin semua. Hadirin sekalian, kami hormati sebagaimana kita maklumi bahwa keberadaan orang atau warga negara asing yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan. Melihat dari posisi yang sangat strategis sebagai tujuan maupun transit lalu lintas orang
asing dan barang, maka sangat potensial diboncengi oleh kepentingan lain secara legal dan tidak bertanggung jawab. Misalnya perdagangan manusia atau biasa disebut human trafficking, penyelundupan manusia, lalu lintas barang terlarang, narkoba, psikotropika, serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi, sosial, budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah. Saya kira ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Yang pertama terkait dengan keimigrasian, yaitu peraturan pemerintah nomor 31/2013 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Untuk itu perlu menjadi perhatian kita semua. Di satu sisi kehadiran orang maupun investasi asing memang sangat dibutuhkan. Jadi untuk saat ini memang kita tidak, ya, dengan terbukanya dunia ini, ya kita tidak mungkin akan menutup diri untuk kemajuan bangsa kita, untuk mengeksplorasi sumber daya alam kita. Tentu kita membutuhkan investasi, termasuk investasi asing, sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan perkembangan daerah. Namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai. Untuk itu kehadiran tim pengawas orang asing atau yang disingkat tim PORA di Banyuasin sebagai wadah tempat tukar menukar informasi sehubungan dengan perlintasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Banyuasin merupakan hal penting, sehingga kewaspadaan dan pengawasan yang tidak berlebihan dan memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing dapat dilakukan. Jadi memang Banyuasin ini memang karena posisinya strategis, geografisnya berada di perlintasan antar provinsi, Pak, Lampung, ke Jambi, ke Padang, sampai ke Aceh itu, Pak. Bukan banyaknya lewat sini sekarang, Pak. Kemudian juga kita juga berada di pinggir laut, pelabuhan, yaitu di Selat Bangka, yang merupakan juga perlintasan kapal-kapal asing. Misalnya kita juga memiliki banyak sumber daya alam, Pak, di Sumsel, bukan hanya di Banyuasin tapi Sumsel secara umum, terutama sumber daya terkait dengan pertambangan batu bara, kemudian juga kegiatan perkebunan, sawit, karet, kemudian industri-industri juga ada. Semua itu tentu bukan tidak mungkin akan terkait dengan investor asing atau tenaga kerja asing atau kunjungan orang asing, Pak. Jadi memang perlu diawasi secara benar, ya, secara konsisten, sehingga dampak-dampak negatif tadi yang saya sampaikan dapat dihindari secara maksimal. Kemudian juga orang asing ini, kalau yang bule kan kelihatan, Pak, ya, hidungnya mancung misalnya, putih. Tapi kalau orang asing yang Asia, itu yang mirip-mirip kita ini juga orangnya. Jadi kadang-kadang saya juga di pesawat, Pak Airilnya, kadang-kadang sebelah saya itu nggak pikir orang Palembang atau orang, ternyata orang Cina, Pak. Waktu dia ngomong nggak bisa bahasa Indonesia, baru tahu, wah, ini orang asing ternyata. Jadi kalau kita di pesawat itu, Pak, apalagi di Jakarta, itu udah nggak jelas lagi, Pak, orang asing atau orang Indonesia itu udah campur baur. Baru tahu kalau dia udah ngomong. Biasanya ngomong mereka tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Baru tahu, ternyata ini orang asing, terutama dari daerah Cina. Jadi saya kira memang kita tidak bisa menutup diri atas hal tersebut, karena sekarang ini sudah globalisasi, semuanya sudah terbuka, sistem perdagangan juga sudah terbuka. Kalau kita tidak terbuka, ya kita ketinggalan. Artinya memang kita harus siap dengan sesuai dengan peraturan perundangan untuk kepentingan negara kita. Saya kira kegiatan ini sangat positif menurut kami untuk meningkatkan koordinasi tadi kan, sinergitas, menyamakan persepsi. Mungkin juga karena kantor Bapak mungkin di Palembang, Pak, kami di Pangkalan Balai mungkin agak jauh, jadi saya
kira perlu koordinasi, tidak harus datang terus Pak, tapi bisa per telepon. Kami siap Pak dari Banyuasin untuk mendukung kegiatan atau tugas keimigrasian ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Saya kira demikian hal-hal yang ingin saya sampaikan. Sekali mohon maaf kalau penyampaian kami ini mungkin kurang tepat Pak, dan mohon maaf juga dari Pak PJ Bupati tidak bisa hadir. Nanti kalau Pak Hairil dan teman-teman ada waktu Pak, kami siap kalau Bapak mau bersilaturahmi dengan Pak Bupati di Pangkalan Balai, kami siap Pak, tinggal beritahu saja Pak Adam atau Pak Briliansa selaku Kadis Nakertran siap untuk mengatur jadwalnya Pak. Saya kira demikian dari kami, terima kasih semuanya. Sesuai dengan permintaan ini, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi tim pengawas orang asing Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2024 secara resmi kami buka. Kemudian hari kami tutup dengan pantun lagi Pak. Kalau ada burung di tengah sawah jangan ditembak sampai mati. Kalau ada kata kami salah atau tidak tahu yang salah jangan simpan dalam hati. Burung cendrawasih dari Papua, tingginya di pohon yang tinggi. Terima kasih untuk semua agar kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos gitu nih kan, ini loh Pak Camat Lamu gitu. Bos gitu. Silakan Pak, merapat Pak. Saya sudah dapat duduk. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kami pasti Bapak seperti itu. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Mantap walaupun dilanjutkan ini. Ketua Timpora izin Pak menyampaikan beberapa hal terkait dengan data keimigrasian yang ada di Kabupaten Banyuasin. Seperti yang ada di data kami, jumlah orang asing yang ada di Kabupaten Banyuasin semuanya berjumlah 49 orang Pak, yang terdiri dari pemegang izin tinggal terbatas itu ada 45 orang, 43 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Izin tinggal tetap 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Sedangkan untuk izin tinggal kunjungan itu nihil. Terdapat beberapa jumlah orang asing berdasarkan kebangsaan. Yang paling banyak itu warga negara Cina, kemudian Malaysia ada 5 orang, Korea Selatan 3, Pakistan 2, Turki 1, Afghanistan 1, Timor Leste 1, Belanda 1, Belgia 1. Sedangkan berdasarkan sponsor atau perusahaan yang ada di Kabupaten Banyuasin ini, yang paling banyak adalah dari perusahaan Asri Gita Prasarana, semuanya berjumlah 29 orang, dan warga negara Cina. Selanjutnya ada Persatuan Gereja-Gereja Indonesia PGI ada 2 orang, 2 orang dari GNC Engineering, dan selanjutnya beberapa perusahaan terdapat 1 orang. Sedangkan untuk penyatuan keluarga itu kawin campur, yang kita tahu penyatuan keluarga ini ada 7 orang. Peta sebaran orang asing di Kabupaten Banyuasin per kecamatan itu ada Banyuasin 2 1 orang, Kecamatan Lalan 1 orang, Kecamatan Sumber Marga Telang 2 orang, Air Kumbang 1 orang, Muara Padang 1 orang, Banyuasin 1 32 orang.
Kecamatan Talang Kelapa 7 orang, Banyuasin 3 1 orang, Kecamatan Betung 1 orang. Mungkin ada informasi tambahan juga Bapak Ibu, pada bulan Juli nanti perlu kita antisipasi bersama, karena ada informasi bahwa akan ada kunjungan ulama dari Malaysia, warga negara Malaysia yang akan berkunjung ke Banyuasin. Mungkin ini informasi awal yang kami dapat kemarin, warga negara Malaysia. Ini akan menjadi poin kita dalam pengawasan di lapangan. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan saran serta masukan dari Bapak Ibu pada kami, untuk kami rangkul untuk menjadi satu informasi yang bisa kami kumpulkan nanti dalam suatu kegiatan operasi gabungan yang akan kami laksanakan setelah kegiatan ini. Mungkin demikian.